Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Betty Susiana dengan NEM 205211329. Yang kedua ada Ismi Hamzi Saifira dengan NEM 205211332. Yang ketiga ada Untari Murniasi dengan NEM 205211334. Di sini kami akan membahas yang pertama, pengertian bahan baku, yang kedua, harga pokok bahan baku, yang ketiga, penambahan harga pokok bahan baku, yang keempat, metode pencatatan biaya bahan baku, yang kelima, metode penilaian bahan baku, yang keenam, analisis selisih bahan baku. Yang selanjutnya yaitu pengertian biaya bahan baku. Bahan baku atau raw material merupakan bahan pokok atau utama yang digunakan atau diolah dalam proses produksi menjadi barang jadi. Yang selanjutnya, harga pokok bahan baku ada 3, yaitu harga beli dalam faktur, yang kedua biaya angkut, yang ketiga biaya pembelian dan biaya penyiapan bahan baku siap untuk diolah. Yang selanjutnya, penambahan harga pokok bahan baku. Yang pertama, perbandingan kuantitas tiap jenis bahan baku yang dibeli. Contohnya, perusahaan membeli 3 macam bahan baku, jumlah harga dalam faktur sebesar 500.000, biaya angkut sebesar 300.000, kuantitas bahan baku A 400 kg, kuantitas bahan baku B 350 kg, dan kuantitas bahan baku C 50 kg. Yang selanjutnya itu kan ada tabel-tabel, itu ada jenis bahan baku A, B, C. Dan selanjutnya ada berat jenis bahan baku A 400 kg, jenis bahan baku B beratnya 350 kg, dan berat jenis bahan baku C 50 kg. Jadi kalau di total itu semuanya 800 kg. Terus sampingnya itu 1:800%. 800% itu dari jumlah beratnya. Jadi 400:800% itu hasilnya 50. Terus 350:800% hasilnya 43,75. Yang selanjutnya 50:800% itu hasilnya 6,25. Kalau di total itu semuanya 100. Selanjutnya alokasi bahan angkut. Itu kan 2 kali 300, itu jadi 50 dikali 300 hasilnya 150. Terus selanjutnya 43,75 dikali 300 sama dengan 131,250. Yang selanjutnya 6,25 dikali 300 itu hasilnya 18,750, dan itu kalau di total semuanya 300. Yang selanjutnya yaitu perbandingan harga faktur tiap jenis bahan baku yang dibeli. Contohnya, perusahaan membeli 4 macam bahan baku dengan harga dalam kwitansi tiap jenis kwitansi bahan baku A 100.000, B 150.000, C 225.000, dan D 125.000. Biaya angkut untuk keempat bahan baku sebesar 48.000. Maka harga pokok tiap jenis bahan baku dibebani biaya angkut sebesar 0,08 dalam kurung 48.000 dibanding 600.000. Yang selanjutnya itu kan ada tabel, itu jenis bahan baku A, B, C, dan D. Harga faktur itu jenis bahan baku A 100.000, harga faktur bahan baku jenis bahan baku B 150.000, harga faktur jenis bahan baku C 225.000, dan harga faktur jenis bahan baku D 125.000. Kalau dijumlah itu semuanya 600.000. Pembanding biaya angkut 1 dikali 0,08 berarti itu yang jenis bahan baku A 100 dikali 0,08 itu hasilnya 8.000. Terus harga faktur 150 dikali 0,08 hasilnya 12.000. Yang selanjutnya 225.000 kalau dikali 0,08 itu hasilnya 18.000.
Terus 125.000 kalau dikali 0,08 itu hasilnya 10.000. Total pembagian biaya angkut itu semuanya 48.000. Yang selanjutnya harga pokok bahan baku itu kan 1 ditambah 2 itu berarti kolom 1 ditambah 2. Jadi 100.000 ditambah 8.000 itu 108.000. Terus 150.000 ditambah 12.000 itu 162.000. Terus selanjutnya 225.000 ditambah 18.000 itu hasilnya 243.000. Selanjutnya 125.000 ditambah 10.000 itu 135.000. Selanjutnya total harga pokok bahan baku itu kalau dijumlahkan 648.000. Selanjutnya, yang ketiga, berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Contoh, biaya angkut yang diperkirakan akan keluar 2021 adalah sebesar Rp2.500.000 dan jumlah bahan baku yang diangkut diperkirakan sebesar 50.000 kg. Jadi, tarif biaya angkut untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp50 per kilogram. Maka, biaya angkut yang dibebankan kepada bahan baku atas dasar tarif yang ditentukan di muka adalah sebagai berikut. Jenis bahan baku A dengan berat 25.000 kilo dengan harga faktur 5 juta. Biaya angkut yang dibebankan sebesar 1.250.000 dan harga pokok bahan bakunya 6.250.000. Jenis bahan baku B beratnya 15.000 kg, harga faktur 4.500.000. Biaya angkutan yang dibebankan sebesar 750.000 dan harga pokok bahan bakunya diperoleh 5.250.000. Jenis bahan baku C dengan berat 10.000 kg, harga faktur 4 juta, biaya angkutan yang dibebankan 500.000 dan harga pokok bahan bakunya Rp4.500.000. Total harga faktur yaitu sebesar Rp13.500.000. Total biaya angkutan yang dibebankan yaitu sebesar Rp2.500.000 dan total harga pokok bahan baku sebesar Rp16 juta. Yang keempat, metode pencatatan biaya bahan baku. Yang pertama, metode fisik atau physical inventory method. Dalam metode ini hanya mencatat tambahan persediaan bahan baku saja, sedangkan mutasi berkurangnya bahan tidak dicatat untuk mengetahui bahan baku yang diperoleh. Harus menghitung persediaan bahan baku di gudang pada akhir periode akuntansi. Yang kedua, metode mutasi persediaan atau perpetual inventory method. Dalam metode ini setiap mutasi dicatat dalam kartu persediaan, pembelian dicatat dalam kolom beli di kartu persediaan, pemakaian dicatat dalam kolom pakai di kartu persediaan, dan jumlah bahan yang tersedia di gudang dapat dilihat dalam kolom sisa di kartu persediaan. Yang kelima, metode penilaian bahan baku. Yang pertama masuk, pertama keluar, atau first in, first out, atau FIFO. Harga perolehan persatuan bahan yang pertama kali disusul harga perolehan persatuan bahan yang dipakai pertama kali, disusul harga perolehan persatuan yang masuk berikutnya, ditentukan oleh harga perolehan bahan persatuan yang pertama kali masuk ke gudang bahan. Dalam penerapan metode ini berarti perusahaan akan menggunakan persediaan barang yang lama atau pertama masuk untuk dijual terlebih dahulu. Misalnya, dalam menjalankan bisnis penjualan, maka roti yang terlebih dahulu dijual yaitu roti yang pertama kali masuk ke toko. Kelebihan FIFO. Nilai persediaan disajikan secara relevan di laporan posisi keuangan, menghasilkan laba yang lebih besar. Kekurangannya, pajak yang harus dibayarkan perusahaan ke pemerintah menjadi lebih besar. Laba yang dihasilkan kurang akurat. Yang kedua,
metode terakhir masuk pertama keluar atau last in first out atau LIFO. Metode ini berdasarkan anggapan bahwa bahan yang pertama kali dipakai dibebani dengan harga perolehan persatuan bahan dari yang terakhir masuk, disusul dengan harga perolehan bahan persatuan yang masuk sebelumnya, dan seterusnya. Unit persediaan yang dibeli pertama akan dikeluarkan akhir. Kelebihan LIFO yaitu mudah membandingkan cost saat ini dengan pendapatan sekarang. Apabila harga naik, maka harga barang jadi konservatif. Laba operasional tidak terpengaruh oleh untung atau rugi dan fluktuasi harga, dan menghemat pajak. Kekurangan bertolak belakang dengan aliran fisik persediaan sesungguhnya. Biaya pembukuan menjadi mahal karena metode ini lebih rumit. Laba atau rugi yang dihasilkan lebih rendah. Yang ketiga, metode rata-rata tertimbang atau average. Metode average adalah titik tengah atau perpaduan dari metode FIFO dan LIFO dengan membagi antara biaya barang persediaan untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia, sehingga persediaan akhir dan beban pokok penjualan dapat dihitung dengan harga rata-rata. Jadi, kelebihan dan kekurangan metode ini berada di antara metode LIFO dan FIFO. Dalam penerapan metode average, berarti perusahaan akan menggunakan persediaan barang yang ada di gudang untuk dijual tanpa memperhatikan barang mana yang masuk lebih awal atau akhir. Yang keempat, metode identifikasi khusus. Dalam metode ini, setiap pemakaian bahan baku dapat diketahui harga pokok persatuannya secara tepat. Karena setiap jenis bahan baku yang ada di gudang jelas identitas harga pokoknya. Selanjutnya ada contoh transaksi bahan langsung pada perusahaan Omega bulan Januari 2021. Bisa diperhatikan pada tabel tersebut mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 28. Kemudian ada keterangan apabila perusahaan menggunakan metode identifikasi khusus. Yang pertama, bahan yang digunakan tanggal 11 berasal dari persediaan awal 6.000 unit dan pembelian 4 Januari sebanyak 2.000 unit. Kemudian tanggal 2, bahan yang digunakan tanggal 20 berasal dari persediaan awal sebanyak 2.000 unit, pembelian 10 Januari 2.000 unit, dan pembelian 12 Januari 1.000 unit. Dan yang ketiga, ada bahan yang dikembalikan berasal dari bahan yang dibeli tanggal 12 Januari. Selanjutnya ada kartu persediaan metode identifikasi khusus. Bisa diperhatikan dalam tabel mulai dari tanggal 1 Januari itu ada persediaan awal 8.000 unit dengan harga 50, kemudian saldonya ada 400.000. Begitupun tanggal 4 ada 2.000 unit dengan harga 60, jadi totalnya ada 120.000. Begitupun tanggal 10 ada 2.000 unit dengan harga 70, totalnya 140.000 dengan saldo 660.000. Dan kemudian yang tanggal 11 itu berasal dari persediaan awal 6.000 unit dan pembelian 4 Januari 2.000 unit. Begitupun seterusnya sampai tanggal 28. Kemudian selanjutnya ada kartu persediaan metode FIFO atau masuk pertama keluar pertama. Masih sama seperti sebelumnya, mulai dari tanggal 1 itu ada saldonya totalnya 400.000, kemudian tanggal 4 itu ada 520.000, kemudian tanggal 10 ada 660.000, kemudian yang tanggal 11 itu terdapat penggunaan 8.000 unit dengan harga 50, maka totalnya ada 400.000. Kemudian di persediaan itu sebelumnya ditulis kembali, maka saldonya itu ada 260.000. Begitupun seterusnya sampai tanggal 28. Selanjutnya ada kartu persediaan metode LIFO atau masuk terakhir keluar pertama. Masih sama seperti sebelumnya, mulai dari tanggal 1 ada saldonya 400.000, tanggal 4 ada 520.000, kemudian ada tanggal 10 660.000, dan tanggal 11 itu dari 2.000 unit
dengan harga 70, maka totalnya ada 150.000. Kemudian ada 2000 unit dengan harga 60, totalnya 120.000. Dan kemudian ada 4000 unit dengan harga 50, maka totalnya ada 200.000, maka total keseluruhannya ada 460.000. Nah, kemudian persediaannya itu ada 4000 unit dengan harga 50, maka totalnya itu ada 200.000, maka total saldonya itu juga 200.000. Begitupun seterusnya sampai tanggal 28. Selanjutnya, kartu persediaan metode rata-rata atau average masih sama seperti sebelumnya. Mulai dari tanggal 1 ada persediaan awal 8.000 unit dengan harga 50, maka saldonya ada 400.000. Dan tanggal 4 itu ada pembelian 2000 unit dengan harga 60, maka totalnya 120.000. Persediaannya itu dipersingkat menjadi 10.000 berasal dari 8.000 ditambah 2.000. Kemudian ada 52 unit. Kemudian totalnya ada 520.000, itu dari 8.000 dikali 50 dan 2.000 unit dikalikan dengan 60, maka totalnya ada 520.000. Begitupun seterusnya sampai tanggal 28. Kemudian yang keenam ada analisis selisih bahan baku raw material variance. Dalam mengendalikan dan mengawasi biaya, banyak perusahaan menggunakan biaya standar atau standar cost, yaitu menetapkan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan per satuan produk. Jadi, perusahaan akan membuat perencanaan biaya dan pada akhir periode akan diketahui biaya yang sebenarnya terjadi. Dan biasanya jarang sekali pengeluaran sesungguhnya sama dengan standar, dan perbedaan ini disebut selisih atau varian. Selisih bahan baku sama dengan biaya bahan baku sesungguhnya dikurangi biaya bahan baku standar. Selanjutnya ada studi kasus, pengaruh biaya bahan baku terhadap keuntungan industri kecil batik di Kota Surakarta. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel bahan baku dengan tingkat signifikasi 5% berpengaruh signifikan dan negatif terhadap keuntungan pada industri batik di Kota Surakarta. Dengan nilai koefisien regresi bahan baku sebesar 0,3304999, hal ini menunjukkan apabila ada peningkatan biaya bahan baku sebesar 1%, maka akan mengurangi keuntungan sebesar 0,3304999%. Implikasi hubungan antara variabel biaya bahan baku dengan variabel keuntungan adalah sesuai dengan hipotesis yang diajukan, yaitu adanya pengaruh yang signifikan dan negatif antara biaya bahan baku dan keuntungan. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan biaya bahan baku yang digunakan akan mengurangi keuntungan yang diperoleh pengusaha pada industri kecil batik. Jadi, untuk meningkatkan keuntungan pada industri kecil batik dapat dilakukan dengan lebih mengoptimalkan penggunaan bahan baku, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan bahan baku tersebut tidak hanya akan menambah total biaya pengeluaran yang dapat mengurangi keuntungan. Akan tetapi, dengan penggunaan bahan baku yang lebih optimal, maka hasil produksi industri kecil batik juga akan meningkat, sehingga keuntungan yang diperoleh juga akan meningkat. Kemudian ada kesimpulan. Biaya bahan baku merupakan biaya keseluruhan dari proses memperoleh pembelian bahan baku. Metode pencatatan biaya bahan baku terdiri dari metode fisik dan metode mutasi persediaan. Metode penilaian bahan baku antara lain pertama masuk pertama keluar atau FIFO, terakhir masuk pertama keluar atau LIFO, dan metode rata-rata tertimbang atau average. Selisih biaya bahan baku sesungguhnya dengan biaya bahan baku standar merupakan selisih biaya bahan baku. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.